Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Faisal. Ya, Masya Allah, tetap seger waras ya Pak. alhamdulillah. Selamat siang juga Mbak Gina. Biasanya Yes. Pak Faisal selalu ngomong seger waras. Nah, selalu seger waras buat semuanya, buat teman-teman BP dan juga eksekutif. Tambah semangat untuk berbuat baik. Oh, Masya Allah. Baik Pak, untuk keseharian nih Pak, mungkin saya mau tanya dulu, kesibukannya Pak Faisal apa aja sih? Kesibukan itu macam-macam. Bisa juga menyibukkan, bisa juga memang disibukkan. Kalau kita disibukkan dengan aktivitas organisasi ya nggak bakalan berhenti di sini. Selesai rapat masih disibukkan dengan cara menyelesaikan masalah hasil rapat. Besok lagi pekerjaan yang lainnya, besok lagi beda. Jadi nikmati aja. Oke, dalam banget nih Pak. Iya, Dalam banget nih apa makna dari kesibukan itu sendiri ya. iya, Oke, Pak Faisal kan sebagai Ketua Lazismu Surabaya ya. Oke, kita mungkin akan mengulik-ngulik nih Pak di podcast. Oh, jadi gini gitu. Jadi biar teman-teman itu bisa tahu. Oh, ternyata gini ya Lazismu Surabaya itu secara spesifiknya, secara dalamnya gitu. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih Pak, ketika mendengar lazismu, pasti sebagian masyarakat itu akan hanya mengenal sebagai lembaga penyalur bantuan aja. Nah, menurut Pak Faisal sendiri, apa sebenarnya peran lazismu dalam kehidupan masyarakat saat ini? memang apa yang dikatakan Pak Gita tadi benar. Mereka tahunya pentasarufan, tapi mereka belum tahu uangnya dari mana, sumbernya dari mana, karena memang apa itu yang harus diketahui masyarakat biar rasa hero ingin berinfak, hero ingin beramal pada semua elemen masyarakat itu yang perlu kita tanamkan juga. Jadi pemahaman itu memang harus butuh proses. Saya juga kaget setelah menjadi amanah di dapur untuk mimpin Lazis, sama persis yang disampaikan Mbak Gina. Tahunya masyarakat penyaluran, tapi mereka nggak tahu sumbernya dari mana. Malah kadang-kadang setelah dikasih pun selalu berharap. Nah itu mindset yang harus kita rubah, bahwa ini milik kita bersama yang harus kita kita apa kita rubah mindset masyarakat, tidak hanya selalu berharap tapi ngasih yang terbaik untuk yang berharap tadi. Oke, berarti ini itu juga sejalan sama ini Pak. Saya tuh pernah mendengar tentang karitatif tradisional sama karitatif modern. Nah, kalau tradisional kan lebih ke arah memberi saja. Kalau modern kan berarti kan kayak juga ada follow up lanjutannya itu Pak. Lazismu kayak gitu nggak Pak? Iya, harus gitu nantinya. Kalau itu sudah mindset itu sudah mengena di masyarakat, apapun program kita, aktivitas kita yang sudah terprogram, insya Allah bisa jalan dengan baik. Oke. Berarti kayak smart gotong royong juga ya Iya, Pak ya. gitu. Oke, kalau ini Pak, ada nggak Pak upaya lazismu dalam edukasi ke masyarakat? Ada. Jadi kembali lagi ini butuh proses. Pengenalan di masyarakat tingkat bawah. Sementara ini kita berusaha untuk sami'na wa ata'na terhadap pimpinan di atas. Sudah kita lakukan berusaha. Yang di bawah ini kan butuh proses. Karena ujung tombak. Nggak semua masyarakat itu memahami betul apa arti dari lazismu. Sekarang kan masih nggak kayak dulu, sekarang sudah banyak las-las di seluruh Indonesia. Sebenarnya kalau trust kita sudah dipercaya masyarakat untuk menjalankan, insya Allah itu besar manfaatnya. Berhubung ini kita masih proses, ada yang sudah paham, ada yang belum, ada yang macam-macam lah. Tapi tidak apa-apa, saya kira nantinya ke depan insya Allah sudah baik, mengarah ke trust itu. Untuk
yang di ranting maupun di cabang maupun di tingkat KLL. Oke, berarti kan Pak Faisal sempat mention terkait dana apa ya, sumber dana dari Lazisme Surabaya ini Pak. Nah, kalau boleh tahu Pak, sumber dana Lazisme itu dari mana aja sih Pak? Nah, sumber dana itu yang pertama itu kan kita punya AUM, kita punya KLL, kita punya warga Muhammadiyah yang selama ini belum 100% tersentuh atau memahami betul arti daripada lazismu sumber dana dari mana. Yang pertama. Yang kedua, sumber dana lazismu itu dari CSR. Yang dari teman-teman fundraise itu kan bisa menyentuh ke perusahaan satu dan yang lainnya. Yang ketiga, relasi dari teman-teman, dari mungkin relasi kita juga, teman-teman di tingkat PDM dan sebagainya, mengarahkan. Kadang-kadang ngasih solusi, Pak ini ada ini tolong didatangi, beliau ingin menyalurkan. Karena nggak semua orang memahami betul penyalurannya dan kadang bingung. Itu ada 4 macam itu, Pak, yang kita sinergikan dengan yang lain. Oke, nah itu kan juga menjadi mengelola dengan cara amanah ya Pak ya. Betul. Nah, setiap hari kan kita apa ya, donatur itu sudah banyak ya Pak di Lazisme Surabaya. Nah, banyak juga menitipkan zakat, infak dan sedekahnya kepada Lazisme. Bagaimana Lazisme memastikan amanah tersebut itu benar-benar dapat memberikan manfaat yang luas dan tepat sasaran? Ya, kita pentasarufannya harus menyesuaikan program yang kita jalankan. Terus apa itu berita ya, berita apa di online atau di berita yang buletin itu harus kita samakan sesuai, ndak mengada-ngada. Dan juga rutinitas, sementara ini kan kadang ada keterlambatan karena sesuatu hal, karena barengan dan sebagainya, itu yang harus disepakati, harus selalu standby terus, jangan berubah-ubah. Itu yang kita harus maksimalkan di situ, biar masyarakat paham betul bulan ini waktunya ini, bulan ini gitu. Oke, berarti ada yang mengingatkan sama ada juga transparansi ya Iya, Pak? betul, harus itu, karena itu menyangkut trust. Saya yakin dengan cara itu masyarakat akan menilai kok. Lebih percaya, karena donatur kita, mohon maaf, di luar jamaah kita banyak. Justru kita dipercaya untuk mengelola ini. Oke. Sebagai privilege juga ya Pak, Gila kan Lazisme kan dari Muhammadiyah nih. Nah, program-programnya ini apakah mengikuti organisasi Muhammadiyah atau kita punya program sendiri? Nggak semua. Kita juga punya program sendiri di kayak kursi roda, terus rombong, apalagi itu kan nggak semua warga Muhammadiyah, orang lain malah ada yang orang nggak beragama lain dengan agama kita, tetap kita support. Itu yang niat kita, memang ingin membantu dan bermanfaat untuk umat itu. Oke, menarik sih Pak yang terkait program rombong sama kursi roda nih Pak. Ini kalau boleh tahu Pak, itu sudah dinotis atau enggak, sudah dilihat sama kayak pemerintah Kota Surabaya belum Pak? Kalau dilihat sampai pemerintah Kota Surabaya kita nggak tahu ya. Tergantung kita aja untuk waktu promosi, waktu berita itu nyampe enggak. Saya kira itu insya Allah bisa lah, karena ada berita online juga. Dan itu kan sudah lama itu program itu. Oke, menarik itu Pak. Karena kan juga kita juga harus tetap menyebarkan berita-berita baik ya Pak. Nggak cuma betul. berita buruk aja yang kita dapatkan di in this era gitu. Oke, ini Pak, masyarakat itu kan sering melihat bantuan sosial itu sebagai solusi jangka pendek. Bagaimana Lazisme itu mengubah bantuan tersebut menjadi program yang mampu membuat masyarakat lebih mandiri dan berdaya? Mungkin kayak kita bisa spesifiknya ke rombong itu Pak.
Itu bisa nggak Pak? Mungkin ada kayak follow up atau ada kayak cuman ngasih rombong saja atau ada kelanjutannya gitu Ya, untuk yang ngasih rombong. ya ini yang lagi kita mantapkan, merubah cara. Niatnya bagus, tapi kalau mendidik masyarakat yang dikasih rombong terus nggak punya mental apa leadership yang baik dalam berdagang, karena wong swasta kan kudu kudu punya mental juara, kudu punya mental pedagang. Itu yang nanti kita buat, kita bina. Selanjutnya agar nantinya salah satunya kita buat kuiris atau dia kita ajari untuk berinfak. Tiap hari menyisihkan sekian-sekian. Nanti kembali lagi ke temannya rombong itu. Ini pernah dijalankan apa salah satu las, jadi nggak hanya ngasih, dibina mereka. Nah, dikasih rombong rusak minta lagi, ya enggak bener itu. Itu namanya apa nek ngarani malas. Nah, kita ngajarin untuk sambil berdagang sambil beramal. Gitu. Oke. Pak Faisal di Lazismu udah berapa tahun, Pak? Saya 2000, ini 3 tahun enggak ya? Oh, 3 tahun ya, Pak. 3 tahun insya Allah ini. Oke, berarti itu dari setelah COVID ya, Pak? Ya, Setelah COVID gitu mau ya? selesai COVID. Oke. Ini Pak, selama 3 tahun ini Pak Faisal di Lazismu nih, ada nggak Pak kisah atau pengalaman yang paling berkesan yang menunjukkan perubahan nyata dari program-programnya Lazismu Surabaya? Kalau tanya perubahan, jangan tanya saya. Saya ibaratkan saya ini kan bermain bola. Yang menilai itu penonton, Oke. yang menilai itu pelatih yang ada di tribun. Yang jelas filosofinya Lazismu sudah ingin merubah cara mindsetnya, ingin merubah cara berpikir, ingin merubah pengelolaan tertib administrasinya. Semua itu butuh proses. Saya kira kita sudah merubah pelan-pelan tapi pasti. Kita berharap nantinya kan kalau sudah, kan enggak bisa sak-deksaknya kan gitu. Karena pesannya apa Bapak pimpinan daerah itu salah satunya apa Lazismu bisa lebih baik dan lebih baik, itu aja. Oke. Mungkin kalau pengalaman Pak Faisal sendiri nih, selama menjabat jadi ketua Lazismu, ada nggak Pak hal yang seru ataupun hal yang menarik bisa diceritakan? Yang seru bertambah sibuk. Bertambah sibuk, bukan menyibukkan ini. Bertambah padat karena saya menyempatkan waktu di Rungkut itu 2 hari. Kalau yang Kamis malam Jumat itu insya Allah biasanya, kalau rutinitas ada sebulan 2 kali sampai 3 kali itu periodik di PJM. Nah ini di Lazis kan tingkatannya lebih besar. Sudah bukan wilayah setingkat kecamatan tapi se-Surabaya. Jadi otomatis berpikirnya juga menjangkaunya lebih besar. Kesannya itu bagi saya nikmati aja. Kalau saya nikmati, saya syukuri, saya rasakan nggak ada yang berat, biasa aja. Karena saya yakin teman-teman lain akan bantu. Teman-teman eksekutif, teman lain itu sudah mengurangi beban saya, mengurangi cara berpikir. Yang sistemnya sudah jalan, sudah oke. Jadi nggak ada yang berat bagi saya. Nikmati aja. Masya Allah, ini sangat-sangat sosok pemimpin banget nih. Leadershipnya bagus banget nih, terkait tetap melihat orang-orang yang di belakangnya gitu ya, untuk tetap mendukungnya. Nah itu Pak, mungkin ada nggak Pak pesan atau nggak harapan bagi masyarakat Surabaya nih Pak, yang mungkin dia itu gara-gara mungkin gaji agak UMR gitu, dan juga mungkin dia masih mahasiswa ataupun dia masih di sandwich generation nih Pak. Ada nggak Pak pesan dan harapan untuk mereka ini? Pesan bagi mereka itu, para mahasiswa ya, Ya para mahasiswa ataupun yang lagi berjuang lah Pak. lagi berjuang mencari cuan.
Semua itu kan sudah diatur rezekinya. Kalau kita punya tekad ingin merubah, pasti ada jalan. Jangan berkecil hati untuk masalah kayak gitu. Sudah pasti jalan. Yang penting punya motivasi, semangat, tekad, niat, dan keyakinan. Karena keyakinan itu sumbernya dia. Memang berat orang habis resign, ya kan, habis menikmati dunia cuan yang tinggi terus kondisi begini. Kalau orangnya bersyukur, berpikirnya pasti positif. Rezeki enggak hanya didapat dari sini, bikinnya gitu. Saya akan merubah lewat tekad dia untuk merubah ibadahnya lebih tekun, sekaligus punya tekad niat ingin merubah jadi yang lebih baik. Mungkin tidak takut dengan habis di kantor seumpamanya, terus cari swasta tersendiri yang lebih memberi harapan. Itu yang membuat kepastian hidupnya akan lebih naik, lebih bagus tentunya. Oke. Oke, itu nah, karena melihat juga ya Pak ya, jujur di berita akhir ini kan kayak kelas menengah ya atau enggak yang masyarakat yang menengah itu sedang kesulitan lah Pak. Entah itu terkait BBM-nya naik, terus juga pangan juga naik juga harganya Pak. Nah, itu apakah mereka juga bisa termasuk sebagai orang yang memberi sama orang yang mendapatkan juga nggak Pak? Kalau di lembaga amal zakat itu Pak. Memberi Dan juga yang mendapatkan atau nggak pentasyaruf itu loh Pak. pentasyarufan Iya. itu kan termasuk masuk bidang ekonomi. Bergantung saya kira. Sumber dia punya SDM di tingkatan keilmuannya membuat sesuatu yang menghasilkan cuan. Contoh mungkin dikeluarkan dari pabrik pembuat makanan ringan. Kan sudah dapat ilmunya. Habis itu barangkali awal bisa menyelamatkan lewat dirisen kan tidak masalah. Itu bukan sesuatu yang buruk. Tapi kalau dia punya motivasi yang bagus, dia sudah dapat ilmu. Dia sudah dapat ini dikembangkan. Nah, itu yang harus kita tangkap. Makanya UMKM dengan kita bina itu kan dengan harapan support tadi. Apa yang diperlukan? Mungkin modalnya, mungkin jenis ininya. Tapi kan harus balik arah ke Al-Aziz juga. Kita ajari mereka berinfaknya. Harus ada flashback ke Al-Aziz. Kan itu. Itu. Oke. Ini Pak, terakhir nih Pak. Terakhir untuk pertanyaan nih Pak. Kan Lazismu sudah berusia 24 tahun nih. Benar ya 24 ya Pak ya? 24. Ini maaf ya Pak, ini kayak pertanyaan patah-patah banget. Tiba-tiba loncat-loncat sini-sini gitu Pak. Kan Lazismu udah 24 dan Lazim Surabaya umurnya 17 ya Pak? Surabaya. Oh 17 tahun, berarti masih di masih baru balik ya? Iya, baru balik. Iya baru balik lah istilahnya gitu. Nah mungkin nih Pak, ada nggak Pak kayak pesan selama Lazismu ini berkiprah untuk membangun negeri itu apa Pak pesannya atau nggak kesannya gitu? Ya, pesannya kita jangan takut dengan tantangan. Kita ngikut aja, karena kan ini kan kalau berbicara nasional, otomatis ngikut perkembangan. Dan kita harus berani di situ, berani tampil, berani beda, untuk jadi yang lebih baik. Itu bersama. Yang kita lakukan, ya otomatis kan ngikut apa perkembangan itu tadi. Kayak di tingkat Surabaya apa yang perlu disupport. Otomatis kita nanti bisa saling komunikasi dengan pemerintah. Apa yang bisa kita support meskipun tidak banyak ataupun apa yang kita lakukan itu kan bermanfaat. Jadi tergantung kita cara berpikir, cara mindset kita untuk menangkap situasi perkembangan apa dunia ataupun Indonesia. Ya gitu. Oke.
Oke nih Pak, ini nggak jadi pertanyaan terakhir ya Pak tadi Pak, masih ada pertanyaan lagi Pak. Nah, Menarik soalnya. Pak Faisal selalu ngomong seger waras Pak, artinya apa Pak seger waras Pak? Seger waras itu kan salah satu bentuk motivasi. Motivasi kita agar dalam melakukan aktivitas itu selalu mindsetnya jelas, orangnya sehat, tenaganya juga sehat, pikirannya sehat, sehingga dalam suatu kegiatan apapun, entah dalam perjalanan mau menuju ke kegiatan, mau menuju ke pentasarufan, itu kan mindsetnya positive thinking. Itu juga bentuk seger waras. Jadi seger warasnya luas. Bisa juga mindsetnya seger waras, ide kreatifnya seger waras, akan menjadikan ide-ide itu jadi ide-ide positif yang bagus. Gitu. Oke, keren-keren ya Pak. Apa itu adalah filosofis dari Pak Faisal sendiri itu. Oke, ini Pak, ini kan sebagai episode terakhir untuk season ini lah Pak. Nah, mungkin ada kata-kata gak Pak untuk podcast kita yang jadi gini itu yang terakhir di season ini. Silakan Pak. Selama kita dikasih kepercayaan dalam hal apapun, di lazismu, di tingkat pemerintahan, di mungkin Karang Taruna, jangan takut salah, itu aja. Jangan takut salah dan jangan tetap jadi orang baik, tapi bukan berarti merasa yang terbaik. Itu bentuk motivasi, menurut saya sederhana tapi artinya sangat kuat untuk kita. Itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Faisal. Akhirnya kita jadi ngerti nih. Oh, jadi gini ternyata Lazisme Surabaya. Oh, jadi gini ternyata ada sebuah upaya dan usaha ikhtiar dari teman-teman eksekutif dan BP yang turut untuk menyukseskan program Lazisme Surabaya terutama. Baik Pak Faisal, terima kasih untuk waktunya, kehadirannya. Sehat-sehat Pak Faisal, seger waras. Ya, sama-sama juga Mbak Gina, Mas Aswan, yang lainnya eksekutif semangat. Jangan takut salah. Nggak ada yang sempurna manusia itu. Terus teman-teman BP juga yang selalu support kita. Mereka itu orang hebat. Jadi orang-orang hebat yang perlu kita sinergikan kehebatannya mereka menjadi satu tekad. Lazismu ingin menjadi baik ke depannya. Oke. Terima kasih. Oke, kata-kata terakhir nih sebagai closing statement tadi ya. Oke, Pak Faisal, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.